Makanya aku bilang, kalau kalian membawa nama lovers, harus kalian pastikan kalian benar-benar menjaga Sarwenda dan Gio. Banyak sekali kak, kalau kakak mau tahu, akun-akun yang kasar. Makanya kenapa tadi aku bilang untuk bubarkan Sargios, karena apa? Kasihan si Gio sama Sarwendanya. Mungkin nggak semua orang Sargios seperti itu, tapi hampir banyak yang melakukan seperti itu membawa nama Sargios. Yang menghina profesi, yang membawa-bawa agama, terus menghina-menghina suami dari ibu-ibu di sini dan segala macem. Kayak gitu. Gitu loh. Jadi yang harus disingkirkan adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membawa nama lovers yang membuat jadi jelek gitu. Jangan ngomong pret itu memang fakta. Kalau memang ada yang dari Kak Silalah itu mengatakan bahwa tidak adanya tim Sargios yang mulutnya kasar, secara fakta itu ada yang kasar banyak Kak. Tapi dia membawa lambang Sargios. Foto Sarwenda sama Gio, ada tulisan SG, profil pakai Sergio dan Sarwenda, itu kan berarti sudah membawa Sargios. Itu masalahnya kak. Gitu. Yang jadi provokator, membawa agama, gitu loh. Menghina, memplaying victim, memutarbalikkan fakta. Berapa kali mereka mengundang saya, tiba-tiba saya sudah naik memberikan paham saya diturunkan. Tapi ujung-ujungnya apa? Playing victim. Gitu. Ini aku mengambil tappingan dari salah satu kak yang memang mengatakan bahwa tim Sergios tuh yang bener-bener asli nggak kayak begitu. Ya kakak harus tahu bahwa banyak oknum yang melakukan seperti itu. Jadi jangan panas. Gitu. Jangan panas kok fitnah, emang fakta real. Mama Queen punya rekamannya. Mama Queen punya rekamannya bagaimana mereka rasisme. Mereka menggiring opini sampai bawa-bawa nama pemerintah dan Ada tuh Kak lain-lain. Noi. Mungkin kalau mau diputar yang buka akun saya yang banyak maunya itu Kak Noi. Itu kan saya ada simpan di feed. Kalau ada di bawah ini yang mereka rasa itu kurang. Sarina Silali itu banyak banget kak beberapa akun yang seperti itu. Kalaupun memang aku tadi fair, kayak tadi aku masuk ke roomnya siapa sih yang siapa sih mah si Selvia siapa sih namanya? Selfie Aling. Aling. Selfie Aling. Selvia Aling. Aling Ci Aling. Ci Aling. Ci Aling. Aku mengatakan Ci Alingnya baik, tapi 3 orang ini yang iblis. Aku fair. Kalau memang gue katakan Ci Aling itu baik, ya aku bilang Ci Aling itu baik dan teman-teman di sini juga menerima bahwa Ci Aling ini baik, bener dong. Tapi yang disingkat adalah ketiga temannya yang iblis, membawa-bawa Sargios yang membrainwash untuk Ci Aling menjadi orang yang jahat. Ngerti nggak? Itu kita fair kalau kita ngomong Ci Alingnya baik, tapi ternyata ketiga temannya itu lingkungannya iblis. Bisa aja kalau aku mau aku bilang Ci Alingnya jahat, biarpun ujung-ujungnya Ci Alingnya terbrainwash, tercuci otaknya ketiga orang, nggak apa-apa, tapi aku tetap bilang si Ci Aling baik. Karena apa dia jadi seperti itu? Karena dia dipengaruhin oleh sekitarnya. Itu loh kak maksudku. Itu maksudku ya. Kalau kalian mengatakan halu level jahat, ya sudah nggak masalah. Tapi aku ngomong secara fakta. Jangan panas, Kusnadi. Thank you. Lanjut. Iya ya, kalau menurut aku sih kan kalau kita itu kan kalau naik yang diomongnya kan bukan Sarwenda tok ya. Kalau kita kan ngomongin fans ya, yang bahasanya kasar, yang bawa-bawa agama, yang rasis kan itu yang kita bahas. Enggak Sarwenda tok yang kita bahas kan. Nah kan dari situnya kita kan bahas yang masalah Sarwenda misalnya nomor keberapa lah gitu kan. Tapi yang kita utamain kan kadang Kebanyakan kita bahas Kak itu kan Kayal, fansnya mereka kebanyakan itu yang loh yang kita bahasanya nggak sopan. iya, kebanyakan Iya, yang kita bahas di jadi Komal mereka itu itu panas. Iya,
adalah Kalau kita kan bentuk bahas Sarwenda tuh reaksi dari komal jarang gitu. mereka. Iya. Jadi tuh yang panas tuh mereka gitu loh, bukan Sarwendanya, bukan Sergionya, bukan yang panas ya merekanya. Itulah yang bikin kita bahas mereka tuh, ya mereka juga yang kita bahas, bukannya pemuja-pemujanya itu bukan. Jadi kita bahas tuh ya itunya si fans-fansnya itu. Nggak ada kita kan banyak ngomongin Sarwenda begini, Sarwenda Sergio begini, nggak ada kan. Kesininya kan kita lebih ngebahas fans-fansnya mereka kan, yang ngomongannya nggak bener semua, yang rasis lah, yang bawa-bawa beras miskinnya, yang apalah. Kan yang bikin naik darah kan itu, ya kan, mereka yang kasar, mereka yang duluan. Dan diserang balik mereka nggak mau, nggak terima. Mereka kalau nyaci luar biasa loh, seolah-olah menjadi manusia paling perfect di dunia. Kalau nyaci kelewatan Iya. loh, udah goblok nyaci itu masalahnya, iya, udah tadi goblok aja aku sempat nyaci. ini kan, tadi aja aku sempat itu kan ngelihat di itunya mereka kan masuk ke room mereka. Bahasanya di binatang dari binatang. Ya kan? Sebetulnya pun tadi mereka Ambil kita juga kan nggak sendiri. kenal siapa mereka kan, cuma karena ada masalah begini mereka tiba-tiba naik. Sebetulnya mereka itu asli atau enggak gitu loh ngedukung itu kan, ngedukung apa? Betul, cuma Ngedukung meramaikan aja sama kan. Sarwenda itu. Ya kan, Atau atau cuma pengen naik doang. Cuma doang. ikutan. Mereka itu cuma ikut-ikutan. Nggak bikin ramai gitu doang. kan. Iya, Nggak asli mereka meramaikan. tuh. Ya kan, Terus asal untuk ini ya, ngucap aja. untuk pendukung SW yang kayak tadi, mohon maaf, Anda itu bagus sih kalau omong begitu, kupikir bagus. Cuman itu polisi omongan itu yang biasa aku pergunakan kalau aku lagi cari aman. Mohon maaf nih, ya kan satu. Iya mohon maaf ya. Keduanya nggak bisa, lu nggak bisa ketika netizen itu membahas sesuatu yang terjadi di publik ya, apalagi untuk seorang konten kreator. Kita tadi mesti tuh ada lihat. bahan dong sayang. Kita nongol di TikTok ini buat apa? Harus ada bahan dong sayang. Gak mungkin yang pelongo doang. Gak mungkin kan sayang. Begitu. Cus. Ya kan Lanjut. tadi juga kan dia bilang kan dengan dia bilang kan aku tuh jarang buka TikTok, jadi aku nggak tahu berita. Nah kalau nggak tahu beritanya kenapa gitu kan? Jadi maaf, jadi sok-sok tahu Yaudah. gitu. Kasihin ke Opi. Mami, Kasihin ke Opi. tolongin sikat gosok gigi. Berarti kan nggak Udah, Kak, Opi update bisa ya kan sendiri. kalau jarang Oh, lihat kasihin. TikTok. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibasahin, udah badannya saja. Nggak usah. Disuruh meredam, dia udah ngomong nggak sama sebelahnya, di sini meredam, di sananya nggak meredam. Jadi kan ini kan perang antar fans ini. Itu aku pribadi. Untuk aku pribadi, untuk pendukung SW yang mengatakan udah stop sebagai orang bijaksana, mohon maaf ya, aku tidak akan pernah berhenti ya selama itu masih ada nongol di publik pembahasan masalah ini. Aku nggak akan berhenti. Karena apa? Kan aku suka gitu kan, mohon maaf, nggak akan berhenti sayang ya. Jadi kalau depan aku udah jangan ceramah nyuruh stop, udah tidak membahas. Nggak mau gue, nggak mau. Masalahnya gue tuh memang pembawa berita sayang, jadi nggak mau berhenti. Kayak mana? Nggak mau. Jangan nyuruh berhenti sayang, jangan. Mbak Kepo Meme. tahu nggak tadi kehebohan tadi pagi itu Cici drama halu masuk ke room mereka? Mbak Kepo tahu nggak? Masalahnya Cici ini kayak begini, kalau pagi-pagi kayak begitu kan aku jarang buka TikTok ya, tapi kalau mau share aku dong di WA Cici biar aku ikut kamu. Iya, udah kita bilang. Olahraga, ya Allah. Tapi ternyata dikalahkan hanya seorang Cici drama halu itu, Komal.
Apaan dia gara-gara dia tamu gua kabur minta diturunin. Gua udah nahan-nahan emosi, gua nahan-nahan Itu emosi dari saksinya tuh, Kak, yang jadi nonton angel. gue tuh, Kak, Orang nonton. bisa dikata sinting. Yang nonton gue tuh Kak Jason tuh. Kak Jason cerita Kak gimana Kak? Kak Jason, aku Kak kan, Jason aku tuh. kan itu ya, aku Jason. lihat, aku masuk kan ke rumah mereka. Habis Ci, di drama halu itu dibahas di situ. Nenek kata aku dikatain katanya sinting katanya. Aku dikata-katain sinting. Aku kan udah tua kata dikatain sinting. Tapi sopan yang orang tua. Tau nggak Kael, gara-gara dia nih drama halu, tamunya minta turun di room gua. Iya. Kak Jessin, Kak Jess. Iya. Coba Iya. Kak Jess, versi kakak sebagai netizen yang di bawah, cobalah ceritakan ulang seolah-olah seperti rekonstruksi ulang Kak Jess. Kalau buat kita sih sebetulnya hiburan ya mereka tuh, tetapi Iya, kita iya, buat betul. mereka tuh emosi. Gini, aku tuh Awal-awal Kak tadi Jess, pagi dari awal ceritakan. nggak ada. Tadi pagi tuh aku cuma nggak sengaja aja pas online Jason, ya. lu bayangin. Dulu Siper jangan dipotong dulu. Tadi pagi tuh nggak sengaja kan aku online di TikTok kan. Pas gue tengok lah ya kan, ada cici-cici Blok M ini nangkring di Komalorang, nyeplos lah aku ke sana ya kan. Pas gue tengok dia lagi berdoa dong ya kan. Karena ya sekalipun kita berbeda suku, agama, bahasa atau apapun itu, tetapi tetap kita kan orang timur ya, yang jelas tahu adab. Jadi ketika ada orang doa di atas ya kita nyimak di bawah gitu kan, tanpa kita distract mereka dengan tapping sengaja ngebuat orang itu untuk ke-trigger ataupun apa, enggak. Nah setelah pun Cici itu berdoa, ya pamit layaknya tamu datang ke tempat orang, sudah berdoa ya sudah kan turun. Dan kutipan doa yang diambil si Cici itu pun tidak hanya untuk Ruben, untuk keduanya, bahkan untuk sesama fans baik dari RO ataupun SW. Artinya kan di situ netral menurut aku, ya memang tidak ada kepentingan ya gitu. Setelahnya pamit, Cici tuh nggak langsung keluar room, tapi dia turun ke bawah. Nggak taunya dia masih nyimak orang itu ngoceh di atas. Ya. Terus gini nih, Iya. masalah lagi nih di room gue suruh Dulu Lucifer Dengerin dulu Lucifer. saksi hidup gue nih. Lanjut Kak. Terus Jadi karena mereka tidak mau mendengar penjelasan dari si Cici ketika mereka lagi ngoceh-ngoceh, kok begini ya, kok begitu, kok malah jadi ngarahnya mereka menjelekkan ke Cici gitu. Sementara Cici di atas tadi tuh mendoakan kita semua, bukan hanya untuk kita ataupun mereka gitu kan. tuh. Setelah turun Cici, mereka langsung ngegibah gitu. Begitu ngegibah, aku tuh sempat mengajukan diri untuk naik. Maksud aku naik ke sana bukan untuk validasi, tetapi paling enggak lu kalau tolol jangan parah-parah banget Nah, gitu. tuh. Minimal lu bisa ketolong dikit dengan orang ngomong nih gitu Kak kan. Jason kan saksi ya, masa doaku digibahin, dikata-katain. Gue gak seret banget sama doanya si drama halu itu pertama. Terus dia bisa ngatain gue, katanya itu kan drama halu jahat, kok bisa ya doa kayak gitu. Ya Allah, Gusti, bayangin ya, akhirnya aku naik darah dong. Akhirnya orang aku naik lagi. Kata-katain sama mereka, tapi aku tidak ngatain hostnya, karena hostnya tidak salah. Yang salah tiga Iya. temen yang iblis. Kan aku udah Iya. bilang aku netral. Kalau memang tiga temen yang iblis, masa aku harus nyerang hostnya? Nah gitu loh. Enggak tuh. Nah terus pas si Cece itu lagi dioceh-ocehin dari atas, karena aku mengajukan tidak dinaik-naikkan, tidak di ACC mereka, jadi aku typing lah ke mereka. Aku bilang, anjing kalian semua manusia munafik yang di atas, turun kalian. Ku bilang kan, kalian itu tadi ada orangnya nggak mau panjang lebar, orangnya udah turun kalian bemoncong. Ku bilang kayak gitu kan, naikin aku ditendang. Tuh bayangin, kita udah doa setulus hati. Aku tidak mendoakan tentang doa. Sampai aku sampai keludahin, masih juga aku di Sebelum aku nggak naik dinaik. aja, aku tidak izin sama mereka. Aku ingin berdoa di atas ya, aku ingin mendoakan Rugen. Tahu nggak mereka? Doain aja tuh dulu bandnya supaya sadar ini lah.
Itu aja dia udah buruk. Ya sudah, yang pasti aku tetap berdoa untuk semuanya biar baik-baik aja. Masa setelah aku doa, itu pun aku izin, aku turun dulu ya, aku terima kasih udah dikasih kesempatan berdoa di atas. Aku turun malah aku digibahin. Enggak tentang doanya itu lah. Terus intinya dia bilang katanya si Rahman itu kan jahat kok bisa ya doa kayak gitu lah. Ya ampun. Nah, akhirnya aku naik darah, aku naik dong. Lu tahu nggak tentang agama? Gue gitu, gue ceramahin lah mereka tuh nenek-nenek semua. Akhirnya mereka nggak terima, debat muncung lah akhirnya di sana kan bertiga ekor. Mereka sendiri yang menyodorkan tontonan tentang doa. Aduh. Kita masuk baik-baik, tiba-tiba kita diajakin berdoa bersama. Ya udah dong, gue ikutan dong. Tadi tuh Ci, aku tuh kan ngajukan diri untuk naik kan, karena aku nggak dinaik-naikin mereka kan, aku greget juga gitu. Tadinya tuh nggak mau layan. Mereka itu kaget kenapa doa kok lebih hebat dan lebih pohon, Bay. bukan gini loh, mungkin mereka tuh kaget kenapa doaku ini lebih bagus dan lebih kusyuk untuk Tuhan gitu loh. Jadi mereka nggak terima. Lah gue kan wajar kalau. Tapi saat tadi kau baca doa Ci, Roh Kudus itu ada menghampirimu nggak Ci? Justru Kak, makanya gini loh Kak, mereka itu doaku untuk ya, sekarang aku salah nggak mendoakan agar Ruben menang di tanggal 15 menjadi hak asuh anak supaya menang ya wajar aku kan dari awal udah ngomong aku mendoakan Ruben. Kalau memang mereka tidak berkenan ya jangan naikin aku, bener nggak? Iya. Ya kan aku udah izin dulu di bawah dan mereka mengizinkan aku. Iya. Ci, klimaksnya apa? Klimaksnya? Klimaksnya ya anjing-anjing itulah yang ku typing dan ku cuihin. Iya, enggak si sinting itu Ci belum Iya sampai kan, kata sinting. udah langsung ke tag dan Nih, si Jason itu nyampe ke room gua tadi, orang baru naik nih ya. Baru dia nih. Wah, Sama aja mereka sekali semuanya. ngomong orang dikata sinting apa minta turun. Aku sampai bilang begini ke mereka, lu itu semuanya penyembah iblis, jangan bawa-bawa Tuhan, tapi kalau hati lo masih hati iblis. Kok bisa doa orang kok intervensi? Suka-suka aku, yang penting aku berdoa. Bener-bener aku dalam hatiku doakan semuanya, ku doakan mendukung Ruben, ku doakan mendukung Sarwenda. Kok masih digibahin? Hatimu busuk berarti, hatimu iblis. Jangan tanyakan aku, tapi tanyakan hatimu masing-masing. Kau membawa-bawa nama Tuhan, membawa Kesda Sarwenda, tapi hatimu hati iblis. Jangan tanyakan aku, tanyakan hatimu. Kok jangan pernah berceramah tentang masalah Tuhan, kau berdoa di koma segala macam untuk mencari simpatik masyarakat, tapi kau sendiri iblis. Ngerti nggak sih maksudku? Ngerti. Emang. Jawabannya sama itu oma-oma dibilang sinting sama pasukan bodrek. Ya memang sinting sama bodrek, dia barusan masuk tuh si Ken Malaysia tuh. Akun gua sampai kena PL 4 kali ke Jason gara-gara dia bercuap-cuap. dia itu tahu nggak, dia sampai nyari siapa ini yang pada online, kok nggak ada yang pada buka live kan? Gua disuruh buka room, gua buka, ya kan, gua buka nih ceritanya ya kan. Nih ceritanya sengaja nih gua tuh dia udah keluar nih, drama halu udah keluar. Gua aman-amanin dulu nih ya ceritanya. Naiklah tuh Ken Karo, lu tahu kan ke Jason Ken Karo dari pihak sebelah. Naik gua dari Lucifer sampai gua nahan jadi angel. Ya, ya cerita ini. Gua kirim lagi kan, gua undang lagi drama halu. Datanglah Bang Maires sama drama halu. Ya, Bang Maires ngomong nih, ya kan. Drama halu sekali yang ngomong, dia tadi dia diam sekali ngomong, orang katain sinting sama pasukan bodrek. Minta turun langsung. Enggak, maksudku gini loh ya. Kan kita nunggu mereka untuk datang ke sini mungkin nggak ada etikatnya ya kan, karena kan ada penggiringan liar di luar sana yang seakan-akan kita nge-push mereka dengan bahasa-bahasa kita yang bla 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 gitu kan. Nah jadi si Jagger ini yang satu di atas ini tanpa tendeng aling-aling langsung beranjak dong ke sana sendiri ya kan, ya karena mungkin memang dipersilakan naik ya naik, bicaralah ya kan, tanpa membawa RO ibaratnya ya. Kita ke sana ibaratnya datang sesama fans lah, bukan atas dukungan si A si B gitu kan. Tapi malahan jadinya kan seperti itu. Kalau menurut aku sih tadi, kenapa sih
lu harus memukul rata semua ketika orang itu datang. Datang, terima, simak dulu apa yang mereka bawa datang ke kita, gitu kan? Kalau orang datang mendoakan, jeleknya tuh di mana? Makanya ketika tadi setelah habis doa ini dan itu terus dijelek-jelekin ini, aku greget, sempat minta naik memang, karena nggak dinaik-naikin akhirnya geram dan tapping lah di bawah gitu kan. Maksudnya jangan bodoh-bodoh banget gitu, paling enggak lu kalaupun bodoh lu buka deh sedikit telinga lu gitu, yang sebelah aja, nggak usah dua-duanya gitu kan, biar adalah yang didengar dari orang lain gitu. Sekiranya pun memang positif ya diambil, kalau negatif untuk apa gitu. Kak Jason, aku aja tadi jadi host itu udah adil ya. Kalau ada yang ngomong sarkas dikit, aku turunin ya. Aku undang juga temennya juga untuk naik dampingi dia ya. Tetep aja gue di room sebelah dibilang katanya Lucifer itu jahat, itu Lucifer. Emang Itu dasar kita mau nenek-nenek denger malu. ya Kak Brela. Mungkin dari Iya. namanya. Ini Kak Brela, halo Kak Brela. Hai. Aku herannya sama orang yang nggak sependapat. Aku heran sama orang-orang yang nggak sependapat sama kita. Dikit-dikit dibilang jahat, dikit-dikit dibilang jahat. Emang kenapa sih? Kita kan nggak pernah gigit orang, nggak pernah. Makanya gue emang gue jahat, gue emang dajal, gue dajal. Gini ya, Gini loh, itu bedanya room kita dengan room sebelah, ya kan? Kalau room kita, misalnya kan ada komal begini, kita mempersilahkan mereka masuk, gitu ya, untuk kita dengarkan narasi mereka. Kita mau ngomong nih, Briella. Sebentar dulu, sampai habis gitu. Tapi kalau di room mereka, kita minta naik dengan ngomong baik-baik, mereka tidak mau gitu loh. Langsung main turun aja dan main blok. enggak gini ya, maksud aku kayak kita ya, kita memang untuk saat sekarang ini kita ibaratnya dukung Ruben ya, karena yang memang kita lihat alurnya itu ya memang dia mempertahankan apa yang menjadi haknya. Ketika pun nanti ada pelencengan setelah ada pelaksanaannya dan ada pelencengan, kita pun kan punya suara untuk kayaknya nggak pantas deh gitu kan. Jadi jangan lu karena ngedukung orang salahnya lu bela segitunya, nggak gitu juga konsepnya gitu. Objektif aja gitu kan. Kalau memang salah katakan salah, kalau benar ya katakan benar, siapapun dia orangnya tanpa terkecuali. Ini Iya. Berhentilah Ini menjadi kita seorang ada tamu penjilat. baru nih. Lu dapat apa sih? Yes. Ini ada tamu baru nih, Bang Brela. Coba Bang Brela, apa yang mau disampaikan Bang Brela? Bang Brela. Kalau menurutku yang Oke. salah itu Ruben Onsu. Kondisikan dulu Bang itu kameranya nggak kelihatan, masa kita cuma dikasih tengok jidat doang. Sebentar, teman-teman. Bang Brela, mohon maaf, hostnya nyuruh abang ngomong, bukan kumur-kumur abang. Mohon maaf bang. Ya? Ngomong bang. Baru bangun, jadi nggak konsen. Satuin dulu bang, nyawanya bang. Satuin dulu nyawanya biar bisa ngomong. Bang, nggak usah on-cam 2 kali aku lihat ya bang. Abang, mohon maaf abang. Satu, abang mesti jelas ya, kalau mau on cam mesti jelas. Jangan kasih lihat rambut abang itu bang, ya. Di sini ada. Kali aku dulu bang. Kalau di sana ajan berarti abang ini orang Medan nih, ya kan Bang? Aku aslinya Australia, cuman sekarang ada di Malaysia. Gaje deh bang. Bang, kau mau kabel Bang? Bang, kau aku mau kabel? dulu lah. Abang Brela, mohon maaf, aku habis sholat bang, jadi aku masih ingin bicara soft-spoken. Abang kalau ngomong jangan yang macam-macam bang. Soalnya bukan apa jiwa pembuli, aku takut keluar bang. Mohon maaf ya bang. Kemana dari Australia? Ya, Itu tapi mukanya Jawa banget. bisa selalu menyek Ruben Onsu Ratu Drama. Bang, ngaca dulu bang, yang menye-menye siapa bang?
Orang kayak pemakai Ruben nih, Onsu. ngomongnya nih di rombongannya. Abang ngaca dulu, yang menye-menye itu siapa? Abang aja ngomong kayak yang bosan hidup, hidup segan mati tak mau, abang. Iya. Kau yang bosan hidup. Bang, abang mabuk karbol? Enggak. Abang mabuk karbol? Hah? Dikasih suruh narasi malah nggak jelas. Pastinya untuk tunggulah bang, ntar aja lah naik kalau Narasi kalau apa tidur yang udah selalu pulas, ya. narasikan Ruben? Selalu jual drama. Jadi apa yang Dagang kali jualan. Jadi apa yang abang mau? Turunin host, Ya jelas dia masih nyari. Kita ngeladenin orang yang turunin. Kok gelis nggak jelas. Kok gelis Gaje lu bang. Benar kayaknya kebanyakan minum karbol itu. Abang lu punya nyawa ini nggak? Ini Bella harusnya sama si Lucifer. Cuma Lucifer nggak ada, turunin aja, udah turunin. Nyawanya belum ngumpul, ntar deh kapan-kapan deh ya naik lagi ya. Belum ngumpul Ya, kayak ya, nyawanya ya. tuh. Kumpulin aja dulu deh nyawanya ya. Malah kumur, Gajebo. Bang turun aja, abang. Cuci muka dulu, bang. Minimal makan dulu lah biar nggak kena lambung. Kalau lambung naik kan begitu, ngomongnya ngaco. Kok gitu, nggak boleh ngomong gitu, Kael. Nggak sopan itu. Lo ngomong yang mana, bro? Kan suruh makan baik toh, suruh makan. Abang disuruh Daripada yang lain sama turun, Kael, aku baik Bang. tuh kok makan. Kael baik, bang. Kenapa yang tapping pada panas semua? Denger dong, Kenapa ah, gimana kalian sih ini? kuping kau? Kenapa yang tapping itu kenapa kepanasan? Yang Kan kita dalam kepanasan rumah, abang. cuma mau kepanasan kita dalam rumah. Coba. Berantem. Nggak kepanasan pakai AC. Abang Iya. kepanasan. Abang ngomongnya jidatnya itu lo berkeringat. Jangan abang yang kepanasan. Turun. Mandi dulu, cuci muka sana, turun. Abang masih mau Di ngomong. sini kalian itu termakan berita hoak, termakan drama dari Ruben. Lalu abang ini Ya guys. Turun dia. Aduh. Udah diturunin ya, diturunin. Bunda Queen, Dia diturunin. kayak Rogan ya suaranya. Oi, Siapa sih bang yang makan drama? Beda. Bukan Rogan itu, bukan. Ci, lu udah siap belum, Ci? Buat Viti, Ci. Jam berapa mau buka live, malah buka room malah sampai sore gua mau pergi. Gak jadilah gua ikut Aneh ya. room. pendukung SW itu kan orang aneh-aneh ya. Oh, aneh lagi. Emang aneh, Mama. Mak. Bukan aneh loh, Mak. Bukan aneh lagi, Mak. Masa Mama nggak paham? Bukan aneh dia itu, bukan aneh. Udah nggak ngerti lagi ngomongnya, udah kehabisan kata-kata. Udah aneh, tua, semua. Kok aku jadi dikeroyok? Majulah, Cici drama halu. Langsunglah merepet. Siapa yang royok mereka? Nggak ada tadi kan, pas terakhir pas siapa tuh Bang Maires ngomong kan, kok aku jadi dikeroyok padahal udah satu-satu. Ngamuklah Cici drama halu. Padahal nggak ada yang ngeroyok. Di framing lagi. Itulah kerjaannya itulah. Apalagi Emang cocok dimasuki, tapi ya itulah. Tau nggak, Mak, kita sampai buat akun beberapa gitu biar bisa masuk ke mereka tuh, Mak. Mereka nggak ngasih, kita diblokir semua. Baru kita ngomong Ruben the best, diblokir terus sama mereka. Harusnya kan
Iya, nyuruh di namanya sini nih Mak perbedaan itu Kepo. kan membawa. Gini loh Mak Kepo, kalau aku perhatiin, nyuruh di sini suruh udah diem, suruh nggak boleh pembulian. Tapi yang di sana hajar habis-habisan kan lucu. Harusnya gini ya, namanya perbedaan itu indah gitu kan. Harusnya main blok-blok dong, nggak masalah selama mereka bernarasi dengan baik. Ya kenapa enggak, kita kan naikin aja gitu. Cuman kalaupun tadi kayak tadi juga pendukung SW naik pun itu bahasa-bahasa dia itu bisa kita bantahkan juga gitu. Iya, udah ketebak tadi, udah ketebak aku. Kan kasihan sama Sarwendanya Bebengnya pun dia Iya, manusia. bahasanya kayak gitu Mak, bahasanya nggak jauh, kasihan. Lu kata yang kita dukung ini kadal apa, buaya apa yang kita dukung ini manusia sama. Jangan tahu kita, jangan sosok ngajarin. Bilangnya biar bagaimanapun Seruna itu manusia biasa, kasihan dia. Ya kayak mana sama Ruben pun bukan kadal. Kita juga kasihan. Ya kan dia pun manusia biasa, kesalahan, kekurangan. Namanya ngedukung ya sasa aja, bilang kasihan lah segala sasa aja. Tahu nggak Mak Kepo? Sampai Hotman Paris pun dibilang kepoan. Sampai katanya kasus ini penggiringan ke pemerintahan, kan gila. Tadi itu si opung-opung. Aduh, nih mohon maaf nih. Ini di koma-koma ini udah banyak ya, berpuluh-puluh koma tuh ngebahas Sarwenda sama Ruben. Ya, kalau misalnya penggiringan isu untuk mengalihkan masalah-masalah di pemerintahan, kayaknya mestinya tertutup dong ya. Enggak, malah makin jadi ya. Kasus korupsi emas tuh ya malah makin mencuat. 1 ya, kasus MBG mencuat. 2, ada yang tertutupi? Nggak ada. Artinya apa? Ya artinya ini nggak berhubungan dengan masalah pemerintahan. Gila-gila aja bahasanya. Tuh, dengar. Pasang kuping kalian. Itu misalnya nih kayak kemarin masalah MBG, di mana-mana kontrak gitu kan, kontrak banyak yang demo segala macam. Muncullah kasus Ruben. Kasus MBG itu masih tertutupi. Ini kan enggak. Mana nambah lagi kasus emas sekarang. Ya? Kalau ngomong tuh pakai ini dong. Biasakan kalau ngomong itu pakai fakta, pakai data dulu. Kita lihat nih di pemberitaan. Boro-boro ngeredam isu-isu apa masalah pemerintah. Boro-boro teredam dalam masalah ini. Bilangnya ya kan ranah politik ya, ranah ke politik ya. Iya. Ngambung. Iya. Nggak jelas. Mereka tuh gini, narasinya tuh begini Mak Kepo. Ini kata si Mahdalena ya, kita sebut aja ya karena mereka juga menyebut nama ya. Kata si Mahdalena kemarin nih kan, itu memang benar karena kita yakin RO ini pasti tidak punya kemampuan secara finansial untuk membayar pengacara, kan pasti mahal tuh dia bilang. Jadi kasusnya kenapa terlalu lama diulur-ulur sampai sekarang nggak kelar-kelar? Ya disupport oleh pemerintah supaya jadi pengalihan isu. Bentar ya. Bentar Mam. Ini kata si Aris 425 itu dia bilang kata tunggu aja katanya. Ya tunggu, kita nunggu dan kau juga nunggu bilang Kak Kail tunggu. Ya, enggak. Si Aris mereka bilang katanya mereka bilang katanya Ruben ini punya penyakit tiga huruf. Nah sekarang gini. HIV. Iya katanya mereka bilang katanya HIV. anaknya udah dicek nggak kena, istrinya dicek nggak kena. Tolol. Kalau penyakit begitu pasti kena, nggak mungkin nggak kena. Itu kan dari berhubungan badan. Mereka bersentuhan enggak, tapi kalau dari darah ya, dari lendir kemaluan itu keluar pasti kena, anak pun kena, nggak mungkin nggak kena. Sarwenda pun pasti kena. Dibilang Mungkin katanya anak enggak, kalau Ruben kena ya pasti kena lah semua. Aneh aja, udah nggak ada. Mereka pasti akan muncul lagi pembelaan. Mereka pasti akan muncul lagi pembelaan, dari mana tahu SW bisa kena, kan mereka tidak berhubungan. Aku tuh memang HIV itu menular lewat air liur. Ini saya ralat ya, lewat air liur bukan keringat. Lewat air liur, hubungan seks, jarum suntik. Diam dulu. Iya, bukan air hubungan seks. Aku tuh punya teman lagi bicara. Diam dulu. Lanjut Mama Queen. Nah, tadi saya lanjutin tadi ya, yang tadi kan Mak Kepo terpotong tadi. Jadi
Mereka bilang ini sudah otomatis dikait-kaitkan dengan pemerintah. Pemerintah ini mencoba mengalihkan isu yang sedang berjalan agar kasusnya tertutupi dan naiklah kasus ini. Kalau nggak mungkin dia sanggup membayar seorang pengacara. Pasti banyak ini kan uangnya. Jadi udah tahu Mak Kepo kan arahnya kemana. Ruben ini didanai oleh pemerintah. Nah keluar lagi isu begini. Saya menyambung Kak Kael. Berita terhot. Mereka bilang, ternyata RO ini dulu pernah digerebek oleh SW di Kalibata. Ya, berarti di apartemen. Dengan pacarnya. Mereka tidak menyebutkan gender pacar Ruben itu cewek atau cowok. Yang pasti mereka bilang pacarnya. Dan ternyata SW langsung cek darah. Ternyata negatif. Itu akun atas nama siapa yang ngomong begitu? Komal, Mak. Nanti saya yang membawakan narasi itu ya, pertama yang membawakan narasi itu siapa? Aku udah sama siapa? Rager. Ada yang punya rekamannya? Saya rekaman yang lain ada. Kebetulan itu karena mereka membahas sudah jam 12-an kemarin antara ngantuk, tapi saya dengar saya 90% saya nggak salah. Itu kan gini, kalau bernarasi suatu hal yang agak mengerikan seperti itu, kalau ada rekamannya, itu kan iya benar. Yang lain ada saya rekam, Mak. Itu maksudnya fitnah ya, sayang ya, fitnah. Terus kalau yang mengenai isu pemerintah itu saya rekam, saya ada rekamannya dan itu ada di akun saya yang banyak maunya itu udah saya buat VT, udah saya tag Ruben, udah saya tag Divisi Humas Polri, udah saya tag Prabowo Subianto, saya tag semua, Mak. Itu saya tag semuanya. Tadi kalau ada yang bilang begini, oh Ruben itu terkena penyakit 3 huruf gitu, HIV. Kalaupun misalnya ini si SW ini tidak terkena, ya maaf nih saya bilang nih, masa inkubasi untuk itu ya, untuk penyakit HIV itu kurun waktunya 7-8 tahun. Mau nunggu dulu sampai 8 tahun ya, apakah ini terkena atau enggak. Terus kayak mana tuh anak-anaknya? Itu anak-anaknya itu hasil dari bapaknya loh. Iya, betul. Anaknya pasti salah satu ada yang kena. Iya, betul. Ya, pasti salah satu ada yang kena. Terus terkait penularan HIV itu bagaimana? Satu dari transfusi darah. Satu. Keduanya dari apa? Dari jarum suntik. Ya, biasanya pengguna narkoba pakai jarum suntik itu lebih rentan terkena. Ketiganya dari berhubungan badan. Kalau terkait masalah air liur, sayang, betul ada air liur itu bisa menularkan, hanya kuantitasnya itu yang bisa menentukan. Maksudnya gini, kalau lu berciuman, air liur kan kemakan kan, kesedot kan, itu belum tentu, itu nggak akan. Karena apa? Karena jumlahnya sedikit, sayang. Terkecuali kalau air liurnya 1 galon, nah itu bisa kena. Itu yang aku pelajari ya, karena aku dulu pernah ada di satu organisasi yang menangani untuk permasalahan penyakit itu kan. Nah gitu. Tapi kalau karena sesuai ini ya, kalau untuk anak-anaknya itu kan 2 anaknya. Kalau bapaknya misalnya salah satu dari mereka terkena itu dipastikan salah satu dari anaknya pasti ada yang terkena. Gitu. Jadi gini loh. Tolong kalau berbicara masalah pendukungan, lu mau bela dukung Sarwenda, si Gio, terserah, itu hak kalian. Tapi tolong jangan sampai menjelek-jelekan seseorang yang tidak kalian sukai dengan hal-hal yang berbau fitnah yang belum tentu ada kebenarannya. Kami membela RO, tapi kami itu menyampaikan pembelaan kami sesuai dengan yang ada di pemberitaan. Ada data-datanya, bukan suatu hal yang diada-adakan ya. Kayak macam misalnya kami tidak berani mengatakan Sarwenda ini pasti karena dia badannya kurus, matanya begitu, terus ngomongnya kadang-kadang ngelantur, pasti dia itu pemain narkoba, nggak berani ya kalau belum ada pemberitaannya. Nanti kalau ada apa sama kami bisa ditanya nih, dapat dari mana tuh berita seperti itu. Nggak tahu, itu cuma kami aja mengarang-arang cerita begitu, kan nggak mungkin jawabannya seperti itu. Kecuali kalau ada beritanya yang keluar gitu loh. Tolong jangan terlalu mengada-ngada deh.
gitu kan. Yang mohon maaf, di sini ada halu drama, ya ada drama halu di sini. Kalian tuh nggak ada, jadi nggak usah halu-haluan deh, bawa beritanya nggak usah, ya. Baca apa macam-macam, dibilang ada penyakit 3 huruf lah, pengalihan isu lah, kejauhan kalian itu kejauhan, mikirnya kejauhan, udah. Yang ada aja, yang fakta aja, yang fakta di berita aja, yuk keluarin aja itu yang digali itu aja. Ini udah kehabisan ini dia, udah kehabisan berita, udah nggak ada lagi yang apa yang mau jelek-jelekin ke Ruben, nggak ada lagi. Jadi bikin berita baru. Sekarang kalau emang itu kan jelas-jelas kan tadi matanya. Aris, apakah ada pemberitaan? Apakah ada pemberitaan mengenai anaknya? Kenapa bisa nggak kena? Ya berarti anak siapa dong? Kalau mereka nggak kena. Aris, saat RO kena Ruben 3 aja kena, kan mereka kan anak-anaknya Ruben. Iya kan? Aris dulu, Aris, apakah ada pemberitaannya? Kalau ada pemberitaannya tolong tag akun aku di pemberitaan itu, ya. Aduh ini pego juga si Aris. Aris, kagak ada yang gugat cerai. Yang gugat cerai itu Ruben yang gugat cerai dengan dasar kesepakatan. Lu Dia bilang katanya nggak perlu, Anda terlalu memfitnah orang, nggak lu sendiri fitnah. Lu tahu dari mana Ruben punya penyakit gitu? Aduh, omongan lu kadang-kadang balik ke diri lu sendiri. Enggak, ini pun Colil. Setelah itu SW gugat cerai. Konteksnya itu siapa? Coba lu cek di pengadilan, di pengadilannya, pengadilan agamanya. Yang gugat cerai itu Ruben, tapi itu pun dengan kesepakatan. Kemarin pendukung SW bilang bernarasi, Ruben itu meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lah, gimana cerita sekarang lu bilang si SW yang gugat? Yang ini dong, yang konsisten kalau bela orang, ya. Jangan sampai mencela-mencela. Yang gugat itu Ruben, tapi atas dasar kesepakatan. Ya, sebelum bercerai itu kan mereka mungkin berdiskusi dengan baik dan mengatakan siapa yang menggugat nih. Akhirnya si Ruben ngomong, aku aja yang gugat. Gitu. Udah nggak ada pembahasan, dia bilang SDM rendah. Udah nggak ada pembahasan, dia bilang SDM rendah. Itu tuh paling ini ya tuh. Berarti kau yang mentok itu tuh. Ya, berarti kau mengakui dirimu sendiri. Ya, orang ada bukti-buktinya. Orang Sarwenda pun sendiri ngomong yang gugat Ruben kok. SW pun ngomong ya gugat Ruben. Gimana ceritanya kok ngarang-ngarang? Jadi kok jadi pendukung SW itu jangan bikin malu, ya. Jangan bikin malu Lu lihat kalian terlalu bodoh. Ngapain, gue juga bukan saudara lu, ngapain lu malu ngeliat gue bodoh? Gak ada urusan sama lu, gue bodoh atau gimana, gak ada urusan sama lu ya Aris. Ngapain lu malu? Saudara bukan. Kau tuh membela boleh, tapi fitnah jangan. Kalau kayak begini mulu. Dengar dulu pemberitaannya, baru diucapkan. Nih, mereka itu memang mempunyai kesepakatan. Saat itu statusnya masih suami istri. Ya. Apa sih wakil? Ruben itu bertanya siapa yang mau mengajukan. Karena dari Sarwendanya juga kan belum mengajukan. Jadi disepakatilah si Ruben yang mengajukan untuk gugat. Belum lagi dilayangkan gugatan itu, sudah ada dari orang lain, pihak ketiga yang datangi ke pengadilan agama itu sendiri. Bahkan si SW-nya itu bertanya ke Ruben, apakah sudah dilaporkan? Ruben jawab belum. Bahkan Sarwendanya pun tidak tahu siapa yang melaporkan itu untuk penggugatan dan pertanyaan itu ke pengadilan agama. Gitu. Jadi malah jangan lempar-lemparan deh, gitu kan. Ya, kesepakatan menjaga nama baik dari keduanya. Gitu, tetapi karena mungkin ada pihak ketiga yang hidup dalam prahara mereka, jadilah mencuat satu sama lain gitu. Jadi ya kita pun tetap akan berpikir positif ya. Cici drama halus. Nggak mau tergiring juga gitu.
Aduh, si Aris ini udah salah berita, salah menyampaikan, udah ngaco, ngaco ini. Anslennya dia ngaku saudaranya SW, katanya malu katanya. Ngapain lu malu? Saudara bukan sama gua. Dia saudara bukan sama kita, ngapain dia malu sama kita? Malu katanya sama kalian, katanya bodoh semua lah. Ngapain lu malu kalau gua bodoh? Lu juga bukan saudara gua. Oh, ini Aris ini nggak paham ya. Aris, gugatan hak asuh anak itu tidak serta-merta bukan soal menang atau kalah. Itu hanya istilahnya gini, itu hanya menegaskan nanti ketika ada suatu kemenangan, misalnya menang di Ruben gitu kan, itu hanya memindahkan hak untuk mengasuh anaknya itu. Nggak ada urusannya. Nanti tunggu aja sidang hak asuh anak, nanti kalian malu. Nggak akan malu kami. Karena mau di Wenda ataupun di si Ruben sendiri, satu, itu tidak mengurangi beras kami di rumah. Keduanya, mereka tetap sama-sama orang tuanya, sayang ya. Yang malu itu ketika sidang hak asuh anak ya, yang asuhnya lu, itu baru malu. Bagus, betul. Itu lebih nggak nyambung lagi ya. Lebih nggak nyambung lagi. Antara si Wenda sama si Ruben dia ngasuh atau orang tuanya. Kalau emang dia yang ngasuh, gue cari alamat lu ntar Aris. Gue bawa balik itu Talia sama Tania. So aneh gitu kan. Emang apa ya, keterlaluan gitu ya bahasanya. Itu kesepakatan untuk menjaga nama baik katanya begitu kan. Sok tahu. Emang lu dibawa-bawa ketika mereka lagi bahas-bahas masalah itu kan kagak. Merasa tersakiti. Dia merasa tersakiti dengan kasus ini. Aduh ya Allah. Ini ada lagi orang 200 juta turun jadi 50 juta. Hei, ya, lu lebih ngaco lagi. Bukan 50, 75. Tapi itu duit gede sayang. Emang lu sanggup kasih segitu? Kurasa enggak. Please deh. Katanya kasihan SW nggak pernah disentuh sama si Botai selama pernikahan. Nah terus berarti anak siapa siapa dong? sama Talia? On. Si Aris Talia ini. anak siapa sama Tania? Si Aris ini adalah pendukung. Bisa balik lagi ke diri lu. Si Aris ini adalah pendukung yang justru bisa menghancurkan nama baik si SW. Percaya nggak? Iya, secara tidak langsung. Kalau memang nggak pernah disentuh, itu anak siapa? Jadi memang aduin, ntar aduin. perempuan nggak bener gitu. Kok jahat Aris ya.